Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Hari ini Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021. Masih dalam suasana tahun baru, maka saya mau ucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Saudara terkasih, biasanya di awal tahun yang baru, orang membuat suatu daftar tentang hal-hal apa yang menjadi prioritasnya di tahun yang baru. Kita menyebutnya resolusi tahun baru. Nah, apa yang menjadi resolusi tahun baru Anda? Di Amerika Serikat, resolusi yang paling umum atau yang paling populer yaitu, di tahun yang baru ini saya mau mengatur pola makan saya menjadi lebih sehat. Di tahun yang baru ini saya mau berolahraga dengan lebih disiplin. Dalam bidang rohani, orang Kristiani membuat resolusi yang paling umum, yaitu di tahun yang baru ini saya mau lebih rajin membaca Alkitab, saya mau lebih rajin berdoa, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, apapun resolusi Anda, hari ini saya ingin mengajak Anda menempatkan satu prioritas yang paling top dari daftar resolusi tahun baru Anda, yaitu di tahun yang baru ini saya mau mengasihi lebih sungguh. Mengasihi artinya melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Mengasihi adalah suatu action dan bukan hanya perasaan. Kita tidak perlu menunggu perasaan, kasih, atau mood yang baik baru kita berbuat kasih. Tapi kalau kita mau mengasihi, maka segeralah melakukan perbuatan kasih. Bacaan untuk renungan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-10. Rasul Yohanes menulis, "Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Pada masa ini, banyak orang mudah merasa dan mengaku bahwa dia dekat dengan Allah, bahwa dia mengenal Allah. Dengan kefasihan lidahnya, mengutip ayat-ayat kitab suci dengan jitu dan menyentuh, dengan doa-doanya yang berkarisma, dengan kesaksian rohani yang menggugah, apalagi ditambah dengan atribut-atribut rohani yang dikenakannya, lengkaplah sudah kesan. Inilah orang yang sungguh mengenal Allah. Tapi apakah benar demikian? Nanti dulu. Menurut Santo Yohanes, ada satu alat ukur yang paling meyakinkan, yaitu apakah kita banyak mengasihi ataukah kita kurang mengasihi. Dia menulis, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan berasal dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pada suatu hari, Ibu Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta, memungut seorang wanita miskin dari tumpukan sampah. Badannya penuh dengan luka karena digigit kutu. Dengan telaten, Ibu Teresa membersihkan luka-luka itu, mencabut kutu dan ulat dari luka-luka wanita itu. Wanita malang itu menatap Mother Teresa dengan mata yang terbelalak keheranan, dan dia bertanya, "Mengapa Anda mau melakukan semua ini? Siapakah Anda ini? Siapa yang mengajar Anda?" Ibu Teresa menjawab, "Tuhan saya yang mengajari saya tentang kasih." Wanita itu menjawab, "Kalau begitu, tolong perkenalkan saya kepada Tuhan itu." Ibu Teresa tersenyum, kemudian memeluk wanita itu dengan lembut, sambil mengecup dahi wanita itu. Dia berbisik, "Anakku, engkau sudah mengenalnya. Engkau sudah mengalaminya. Karena Tuhan itu adalah kasih." Santo Fransiskus dari Assisi mengajar para pengikut-pengikutnya, "Wartakanlah Kristus dengan perbuatan-perbuatanmu,
dan gunakanlah kata-kata hanya di saat-saat yang penting saja. Saudara terkasih, Yesus di dalam karya pewartaannya, dia tidak hanya mengandalkan kata-katanya untuk mengajar, tetapi sambil dia mewartakan, hatinya selalu terbuka dan hatinya selalu peka memperhatikan situasi dan kondisi serta kebutuhan dari orang-orang yang lapar, yang miskin, yang berkekurangan, dan sebagainya. Yesus memandang dan memperhatikan semua itu, dan dia membiarkan hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Saudara terkasih, di akhir hidup kita, Tuhan tidak akan bertanya, seberapa besarkah rumah yang telah kau bangun? Tapi dia akan bertanya, berapa banyakkah orang yang sudah kamu bantu dalam kehidupanmu, terutama mereka yang tidak mempunyai rumah. Tuhan tidak bertanya tentang seberapa tinggi status sosialmu yang telah kau capai, tapi dia akan bertanya, kebaikan apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu. Tuhan tidak akan bertanya, apa yang orang tuamu sudah lakukan untuk menolong engkau, tapi dia akan bertanya, apa yang sudah kau lakukan untuk menolong orang tuamu. Saudara terkasih, ingatlah, teruslah berbuat kasih, agar hidup Allah ada di dalam dirimu. Santo Yohanes menulis, jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.